Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok 10 untuk menjelaskan tentang stomatitis aftosa. Baik, kita lanjut. Ini ada anggota kelompoknya, yaitu ada Iin Nurhofifa, Amelia Anggraini, Junita Afrani, dan saya sendiri Natasha Nuril, dan ada Alvina Siska. Oke, kita langsung aja lanjut. Nah, penyakit yang akan kita bahas tuh hari ini mungkin udah familiar kita dengar, yaitu stomatitis aftosa, atau kita sering kenal dengan istilah sariawan, di mana tuh ditandai dengan adanya luka kecil di area langit-langit bibir dan juga area pinggir lidah. Jadi sebenarnya stomatitis aftosa itu apa sih? Jadi, penyakit ini tuh merupakan suatu kondisi peradangan kronis pada mulut yang ditandai dengan munculnya tukak. Nah, tukak ini di sini artinya luka kecil ya, dan nyeri. Kayak tadi aku bilang, itu disebut sariawan. Nah, di mana sih luka ini muncul? Jadi, luka ini tuh muncul biasanya di dalam bibir, pipi, atau lidah, dan tidak menular. Jadi, penyakit stomatitis aftosa ini tidak menular ya. Kondisi ini dapat muncul berulang atau stomatitis aftosa rekuren dan seringkali dipicu oleh cedera kecil, stres, atau jenis makanan tertentu. Jadi bisa dipicu karena makanan yang kita konsumsi. Selanjutnya, saya akan menyebutkan beberapa etiologi atau faktor-faktor dari sariawan. Yang pertama yaitu faktor imunologis. Terjadi reaksi imun seluler abnormal terhadap antigen mukosa mulut sendiri atau disebut juga sebagai autoimun. Peningkatan aktivitas limfosit T CD8+ dapat merusak epitel mukosa mulut. Yang kedua yaitu faktor genetik. Riwayat keluarga sering ditemukan pada penderita diduga berhubungan dengan HLA B12, HLA B51, dan HLA CW7. Yang ketiga yaitu faktor infeksius. Tidak disebabkan langsung oleh virus atau bakteri tertentu, namun infeksi Helicobacter pylori dan Streptococcus sanguis kadang dikaitkan. Virus herpes simplex, cytomegalovirus, atau adenovirus dapat memicu pada individu yang sensitif. Yang selanjutnya yaitu faktor nutrisi. Kekurangan vitamin dan mineral seperti vitamin B kompleks, asam folat, zat besi dapat menyebabkan gangguan regenerasi pada mukosa mulut. Yang terakhir yaitu faktor hormonal. Perubahan kadar hormon, terutama pada menstruasi atau stres humoral, dapat memicu munculnya faktor alergi atau hipersensitivitas, yaitu reaksi terhadap makanan seperti kacang, coklat, tomat, jeruk, atau bahan kimia misalnya sodium lauril sulfat pada pasta gigi. Nah, di sini saya akan menjelaskan gejala dan tanda dari penyakit stomatitis aftosa. Apa sih yang dimaksud dengan gejala? Gejala adalah keluhan yang dirasakan oleh pasien. Gejalanya yang pertama, nyeri di mulut terutama saat makan, minum, atau berbicara. Kedua, rasa perih atau sensasi terbakar pada lokasi luka. Yang ketiga, tidak nyaman saat mengunyah atau menelan. Yang keempat, rasa mengganjal atau sensitif pada bagian dalam pipi, bibir, ataupun lidah. Yang kelima, pada beberapa kasus terdapat sakit kepala ringan dan mudah lelah. Dan adapun tanda, apa sih yang dimaksud dengan tanda? Tanda itu yang terlihat saat pemeriksaan. Yang pertama, luka sariawan berbentuk bulat atau oval. Yang kedua, warna ulkus putih kekuningan di tengah dengan tepi merah. Yang ketiga, ukuran kecil 3-5 mikrometer atau dapat lebih besar pada tipe mayor. Yang keempat, biasanya muncul di bagian dalam bibir, pipi, lidah, atau dasar mulut. Yang kelima, mukosa sekitar tampak merah dan meradang. Gejala dan dia noksis.
Diagnosis stomata. Untuk mendiagnosis stomatis, dokter akan menanyakan beberapa hal berikut kepada pasien: gejala yang dialami, penyakit yang pernah atau sedang dialami, obat-obatan yang sedang dikonsumsi. Selanjutnya, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik diikuti pemeriksaan tambahan seperti untuk memastikan penyebab stomatis, seperti tes swab untuk memeriksa virus atau bakteri yang mungkin menjadi penyebab peradangan pada mulut, tes darah untuk mengecek apakah ada riwayat penyakit tertentu yang bisa memicu stomatitis, tes alergi untuk memeriksa apakah stomatitis disebabkan oleh alergi tertentu, seperti obat atau yang lainnya. Biopsi untuk memeriksa kemungkinan kerusakan sel yang bisa menjadi tanda dari kondisi yang lebih serius. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang patofisiologis dari stomatitis aftosa. Jadi, stomatitis aftosa ini terjadi akibat reaksi imun sel T yang abnormal terhadap mukosa mulut. Nah, faktor pemicunya itu bisa seperti trauma, stres, defisiensi vitamin, atau alergi yang menyebabkan inaktivasi sistem imun. Sel T ini nantinya akan melepaskan sitokin proinflamasi seperti TNF-alfa, interleukin 2, dan interleukin 6 yang dapat menimbulkan vasodilatasi dan meningkatkan permeabilitas kapiler, sehingga jaringan mukosa mengalami edema dan peradangan. Akibatnya, sel epitel akan mengalami kerusakan dan nekrosis, membentuk ulkus dangkal berwarna putih kekuningan dengan tepi kemerahan. Nah, luka dari sari awan ini biasanya akan sembuh dalam waktu 7-14 hari tanpa meninggalkan jaringan parut. Baik, kita lanjut ya teman-teman. Tadi kan udah ngomongin pengertian dari stomatitis aftosa, etiologi atau faktor-faktor yang mempengaruhinya, sama tanda dan gejala. Diagnosisnya juga udah kita omongin, patofisiologisnya juga. Sekarang kita tinggal ke pengobatan atau cara penyembuhannya. Nah, jadi ini dia untuk slide pengobatannya. Oke, yang pertama tuh ada 2 tahap perawatan atau pengobatan, di mana tuh ada perawatan rumah sama perawatan medis. Untuk perawatan rumah sendiri, untuk stomatitis ringan. Nah, stomatitis ringan itu biasanya sembuhnya kapan sih? Jadi biasanya akan membaik dengan sendirinya dalam waktu 1-2 minggu. Apa yang harus dilakukan kalau misalnya kalian kena stomatitis ringan nih? Ya udah kalian obatin yang secara sederhana aja. Meliputi dengan berkumur dengan air garam, menghindari minuman dan makanan pedas dan panas. Dan juga kalian harus banyakin minum air putih, serta menjaga kebersihan mulut dengan menyikat gigi. Nah, lalu kalau udah perawatan rumah tuh, misalnya nggak sembuh-sembuh, berarti kan itu udah stomatitis yang tingkat kayak serius. Kalian harus perawatan medis, di mana meliputi kalian harus mengonsumsi obat yang diantara itu ada obat pereda nyeri. Seperti yang kita tahu nih, kalau sariawan kan pasti sakit yang ditimbul tuh kayak nyeri. Contohnya tuh ada Tanzum, Longesis, atau Bufek. Nah, itu contoh obatnya. Lalu kalian bisa dengan mengonsumsi obat kumur antiseptik. Biar area mulut kalian tuh bersih. Jadi seperti betadine, mouthwash, atau minoset. Nah, ada juga nih, kalau biar ngulangin peradangan atau panas yang ditimbul tuh, kalian bisa konsumsi obat kortikosteroid. Nah, ini tuh fungsinya untuk mengurangi peradangan, misalnya Triamcort, Sinocort, atau Kenalog in Orabase. Nah, untuk obat yang selanjutnya tuh kalian bisa obati dengan obat antimikroba. Nah, obat ini tuh antibiotik, anti jamur, atau antivirus. Untuk apa sih? Untuk mengatasi stomatitis yang disebabkan oleh infeksi. Antara lain Molavir, Molazol, atau Flunares. Nah, itu dia materinya untuk stomatitis aftosa. Kesimpulannya tuh jadi penyakit ini tuh bisa timbul akibat makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Dan kayak kalian tuh harus
Mencegah dengan makan makanan yang ringan ataupun jangan makan makanan yang berat seperti pedas ataupun asam juga. Dan juga kalian harus menjaga kebersihan lingkungan atau juga kebersihan mulut dengan menyikat gigi. Oke, itu aja untuk materi hari ini. Sekian saya mewakili kelompok saya. Apabila ada penjelasan yang kurang detail, kalian bisa baca di PPT ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.